Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amal ba'du. Anak-anakku sekalian, hari ini kembali Ustadz yang akan menjelaskan pelajaran jarak jauh pada hari ini. Pelajaran yang akan disampaikan adalah IPS dari buku tema 6A subtema 1 dengan materi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Anggota ASEAN. Pada mulanya, ASEAN terbentuk atas prakarsa 5 negara, yaitu Filipina, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian ikut bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Diikuti oleh Vietnam tanggal 28 Juli 1995, diikuti oleh Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan kemudian diikuti oleh Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998. Latar belakang berdirinya ASEAN. Yang pertama, persamaan letak geografis. Negara-negara ASEAN terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Syria, serta dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 2. Persamaan dasar kebudayaan. Negara-negara ASEAN mempunyai dasar kebudayaan dan bahasa serta tata kehidupan dan pergaulan yang berasal dari peradaban rumpun Melayu Austronesia. Yang ketiga, persamaan nasib. Negara-negara ASEAN sama-sama pernah dijajah oleh bangsa barat kecuali Thailand. Yang keempat, persamaan kepentingan. Negara-negara ASEAN memiliki kepentingan bersama baik di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan dan stabilitas politik kawasan. Kondisi geografis negara-negara ASEAN. Letak dan batas. Negara-negara ASEAN secara astronomis terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Batas-batas negara anggota ASEAN. Bagian utara adalah Cina dan Laut Cina Timur. Bagian selatan adalah Samudra Hindia dan benua Australia. Sebelah timur adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan sebelah barat adalah Teluk Benggala dan Laut Andaman. Iklim. Negara-negara ASEAN beriklim tropis, kecuali Myanmar bagian utara beriklim subtropis. Bercurah hujan tinggi dan bersuhu udara panas. Negara-negara ASEAN juga memiliki iklim laut, iklim gunung, dan iklim daratan rendah. Sumber daya alam negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN memiliki tanah vulkanik dan tanah aluvial atau tanah endapan. Kaya akan flora dan fauna, memiliki wilayah laut kecuali Laos, memiliki hasil tambang kecuali Singapura. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Sekarang Ustadz akan menjelaskan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN di tiap-tiap negara anggotanya. Yang pertama, Singapura. Singapura pada tahun 2015 berjumlah penduduk 5,5 juta jiwa yang terdiri dari bangsa Cina, Melayu, dan India. Agama mayoritas orang Singapura adalah agama Buddha. Kebudayaan orang Singapura terdiri dari kebudayaan Britania, Melayu, Cina, India, dan peranakan. Yang kedua, Malaysia. Malaysia
terdiri dari kebudayaan Melayu, Tionghoa, India, Kadasan, Dusun. Berjumlah penduduk pada tahun 2015 mencapai 30,8 juta jiwa yang terdiri dari suku Malaysia, Cina, dan India. Agama mayoritas di Malaysia adalah agama Islam. Dan penduduk asli Malaysia adalah suku Semang dan Sakai. Kemudian, Ustadz akan menjelaskan di Filipina. Jumlah penduduk Filipina pada tahun 2015 mencapai 103 juta jiwa. Mayoritas penduduknya menetap di Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Penduduk asli Filipina adalah suku Ayata atau Negrito. Agama mayoritas adalah agama Katolik Roma. Filipina terdiri dari kebudayaan Melayu, Cina, dan Spanyol. Tarian tradisionalnya adalah tarian tinikling. Dan rumah tradisionalnya disebut Bahay Kubo. Kemudian Thailand. Jumlah penduduk Thailand pada tahun 2015 mencapai 65,1 juta jiwa. Mayoritas berasal dari suku Thai. Agama mayoritas adalah agama Buddha. Seni bela diri khas Thailand adalah Muay Thai. Dan kebudayaan Thailand terdiri dari kebudayaan India, Cina, dan Kamboja. Kemudian negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam berjumlah penduduk pada tahun 2015 mencapai 400.000 jiwa. Yang terdiri dari suku Cina, Melayu, dan Dayak. Jumlah penduduk Brunei Darussalam ini adalah jumlah penduduk paling sedikit di Asia Tenggara. Agama mayoritas di Brunei adalah Islam. Terdiri dari kebudayaan Melayu dan Arab. Kemudian, negara selanjutnya adalah Vietnam. Jumlah penduduk Vietnam pada tahun 2015 mencapai 91,7 juta jiwa, yang terdiri dari suku Vietnam dan Cina. Agama mayoritas adalah agama Buddha. Kebudayaannya terdiri dari kebudayaan Cina. Dan pakaian nasional wanitanya adalah Ao Dai. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Jumlah penduduk Myanmar pada tahun 2015 mencapai 52,1 juta jiwa, yang terdiri dari suku Burma, San, Karen, Rakhine, Cina, dan Mongolia. Agama mayoritasnya adalah agama Buddha. Kebudayaannya terdiri dari kebudayaan Burma dan Cina. Berikutnya adalah Laos. Jumlah penduduk Laos pada tahun 2015 mencapai 6,9 juta jiwa, yang terdiri dari suku Laos. Nah, etnis di Laos ini dibagi menjadi 4, yaitu etnis Laulum, Lautai, Lauteung, Laosong. Agama mayoritasnya adalah agama Buddha. Kebudayaan Laos terdiri dari kebudayaan Cina. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Jumlah penduduk Kamboja pada tahun 2015 mencapai 15,4 juta jiwa, yang terdiri dari suku Khmer, Vietnam, dan Cina. Agama mayoritasnya adalah agama Buddha. Dan kebudayaannya terdiri dari kebudayaan Cina. Dan yang terakhir adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 258,4 juta jiwa, yang terdiri dari suku Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Cina, dan suku-suku asli daerah lainnya. Agama mayoritasnya adalah agama Islam. Kebudayaan Indonesia merupakan campuran dari banyak kebudayaan seperti kebudayaan Cina, Melayu, Arab, dan kebudayaan-kebudayaan asli daerah Indonesia. Sekian penjelasan materi IPS pada hari ini. Nah, sekarang Ustadz akan beri kalian tugas. Yang pertama, ayo jawab halaman 14. Nah, ayo jawab halaman 14 ini jawabannya bisa kalian dapatkan dari bacaan halaman 12 sampai halaman 13. Kemudian, ayo mencari tahu halaman 14. Kalian ini bisa lihat dari internet. Ya, kalian browsing, lihat dari internet, nanti dapat bahan
untuk menjawabnya. Yang nomor 16 bisa dari dari bacaan yang tadi yang halaman 12. Ya, tugas yang ayo lakukan halaman 16. Kemudian ayo berlatih halaman 45. Ayo berlatih halaman 45 bisa kalian dapatkan dari bacaan 41 sampai 44 atau bisa juga dari internet. Nah, cukup untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan selalu berdoa agar pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa kembali ke sekolah. Jaga diri kalian, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.